Masa untuk unjuk rasa bergerak menuju kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar pada Sabtu dini hari dan memasuki gedung DPRD Sulawesi Selatan. Tanpa ada pengawalan aparat, kantor DPRD Sulawesi Selatan diduduki massa. Api yang membesar dengan cepat langsung melalap hampir seluruh bangunan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Massa juga melakukan penyisiran di area kantor DPRD Sulawesi Selatan dan merusak sejumlah fasilitas hingga sejumlah kendaraan yang terparkir. Sebelumnya massa demo lebih dulu mencoba masuk ke gedung DPRD Kota Makassar dengan menjebol pagar. Pendemo masuk ke gedung dan membakar bangunan berlantai 5. Aksi ini saudara dilakukan dengan membawa isu bubarkan DPR yang dinilai hanya menjadi beban rakyat. Unjuk rasa kembali menelan korban jiwa. 2 jenazah korban unjuk rasa dan pembakaran di kantor DPRD Kota Makassar dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Rumah Sakit Bayangkara Makassar menerima 2 jenazah pasca kerusuhan dan pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban berinisial SR berjenis kelamin perempuan dan AB berjenis kelamin laki-laki. Kedua korban tewas diduga terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar dan menghirup banyak asap. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara Makassar melakukan visum dan pemulasaran jenazah. Untuk saat ini kami sementara menangani 2 korban unjuk rasa di kantor DPRD Makassar. Yang 2 korban sekarang yang kita terima itu sudah dalam keadaan meninggal dunia karena menghisap udara yang asap. Itu jenis kelamin perempuan dan yang satunya laki-laki. Lokasi temuan jenazah, Pak? Semuanya di kantor DPRD Makassar. Untuk penanganan korban meninggal itu kami akan visum sesuai dengan permintaan nanti keluarga, kemudian kami akan mengadakan pemulasaran jenazah. Kita akan pantau situasi terkini dari Makassar, Sulawesi Selatan, saudara. Ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana di sana. Selamat pagi Linda. Linda, bagaimana kondisi terkini di DPRD Kota Makassar yang terbakar malam tadi? Apakah api sudah padam? Saya melihat di belakang Anda juga masih banyak petugas yang berada di sana. Baik, selamat pagi Reza dan juga saudara. Sebenarnya sebagian besar api di kantor DPRD Kota Makassar sudah padam tadi pagi dan pemadam kebakaran harusnya datang untuk melakukan pendinginan. Namun ternyata ditemukan ada sejumlah titik api kecil yang masih menyala di beberapa bagian di kantor DPRD Kota Makassar sehingga didatangkan sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk kembali memadamkan titik api yang kembali menyala di kantor DPRD Kota Makassar. Setelah kemudian dilakukan pemadaman oleh pihak pemadam kebakaran, nantinya akan dilakukan pendinginan di kantor DPRD Kota Makassar. Dan kemudian saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih detail, melihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi dari kantor DPRD Kota Makassar pasca kebakaran pada malam tadi. Saudara, dapat Anda lihat ini puing-puing dari kantor DPRD di sisi samping sebelah kanan gedung kantor DPRD Kota Makassar hangus terbakar. Dan kalau Anda lihat di bawah, ada puing-puing, puluhan puing-puing rangka mobil kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang masih tergeletak di halaman parkiran kantor DPRD Kota Makassar. Untuk saat ini para petugas masih melakukan pemadaman dan sesaat lagi akan melakukan pendinginan. Dan setelah kemudian dilakukan pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran, nanti kita juga akan sama-sama melihat pembersihan dari puing-puing ataupun rangka kendaraan
yang masih tersisa di halaman parkiran kantor DPRD Kota Makassar. Selain di dalam kantor DPRD Kota Makassar, saudara, di sepanjang Jalan AP Petarani Makassar juga masih dilihat sisa-sisa ban terbakar aksi unjuk rasa semalam. Dan kalau kita lihat di dalam ataupun di pinggiran di Jalan AP Petarani, warga Kota Makassar datang untuk melihat dan juga untuk memantau kerusakan-kerusakan yang terjadi di gedung kantor DPRD Kota Makassar. Selain gedung dan juga kendaraan yang terbakar, beberapa titik seperti di posko pengamanan, security juga terbakar, saudara. Dan dalam aksi demonstrasi semalam yang membawa isu bubarkan DPR, ternyata diketahui bersamaan pula dengan diadakannya rapat paripurna di dalam kantor DPRD. Setelah kemudian aksi unjuk rasa semalam, setelah terjadinya kebakaran, dilakukan penyisiran ke dalam. Dari data sementara yang kami temukan, diketahui bahwa ada 8 korban kebakaran dan 2 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain 8 korban yang kami dapatkan informasinya, saudara, 2 diantaranya yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dinyatakan meninggal dunia dan 2 korban tersebut merupakan laki-laki dan perempuan, Reza. 8 korban yang tadi Anda sampaikan, 2 diantaranya meninggal dunia, laki-laki dan juga perempuan. Adakah informasi lainnya yang dapat Anda sampaikan kepada kami terkait dengan 6 korban lainnya? Apakah ini merupakan massa, polisi, atau siapa yang menjadi korban dari demo ricu di Kota Makassar ini sendiri? Baik, untuk identitasnya, Reza dan juga saudara, kami masih akan mencari tahu mengenai identitas persis mengenai siapa sebenarnya 8 korban, baik itu yang 2 orang yang meninggal dunia ataupun 6 orang lainnya yang luka-luka. Namun dari yang kami ketahui bahwa untuk 2 korban yang tewas akan dilakukan visum penanganannya oleh tim dokter pihak Rumah Sakit Bayangkara. Dan untuk saat ini diduga kuat keduanya terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar dan menghirup banyak asap. Dan untuk korban lainnya, saudara, yang luka-luka ini dibawa ke rumah sakit terdekat dari kantor DPRD Kota Makassar, mulai dari Rumah Sakit Faisal, Hermina, Grestelina, dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Kami masih akan terus mengupdate informasi mengenai jumlah korban yang tewas dan luka-luka, namun diimbau juga kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang ada saat ini, Reza. Iya, Linda, lalu ini kita tahu bahwa kantor DPRD Kota Makassar ini berada di dekat sekitar pemukiman warga di sana. Lalu bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Apakah memang terjadi pembatasan untuk warga yang melintasi kawasan kantor DPRD atau seperti apa? Untuk saat ini yang bisa kami sampaikan, tidak ada pembatasan sama sekali untuk warga Kota Makassar yang mau masuk ke dalam gedung kantor DPRD Kota Makassar. Dan kalau Anda lihat kondisinya saat ini, banyak sekali warga yang masuk ke dalam kantor DPRD untuk melihat kondisi kerusakan yang terjadi di dalam kantor DPRD. Bukan hanya di dalam, tetapi di sekitar pinggiran Jalan AP Petarani juga dapat kami pantau bahwa banyak sekali masyarakat yang sekedar berhenti melihat, dan ini kemudian menjadi sebuah sumber kemacetan di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi untuk masyarakat yang ingin melintasi Jalan AP Petarani dan Hertasning, kami imbau untuk bisa menghindari jalan tersebut terlebih dahulu, Reza. Baik, terima kasih. Walaupun ini banyak masyarakat di sana, kita imbau bahwa ini bukan tontonan.